adalah sawit yang menggunakan paten, tapi satu kali teman-teman dilakukan penyemprotan batang dan pangkalnya dengan paten dan paten imun. Ketika itu kita lakukan penyemprotan kisaran 1 cap itu ketika itu 7 pasang ya, untuk 15 liter air satu tangki cap. Itu kita semprotkan untuk 12 sampai 13 pokok. Artinya ketika itu kita gunakan masih satu pasang itu 20 melangkah bersama di tanah subur Nusantara. Artinya satu saset Organik, teknologi nano, hemat dan praktis, panen berlimpah. Kita lihat nanti perbedaannya gimana. Jayalah Indonesia, Bongkar teror bersama paten kita bisa. Bangkitlah Indonesia, orang Malaysia baik nonton. negeriku yang hijau, bersama paten kita bisa. Ya, pagi teman-teman, ini kita mengaplikasikan paten timun tanaman sawit. Ini kisaran ada 4 liter itu bang. Kisaran 4 liter. Kita buat tadi berapa saset? 2 saset bang ya? Jayalah 2 pasang ya. Indonesia, 2 imun, 2 ini. Ditambah tempe. maju bersama paten kita bangga. Jayalah Indonesia, 16. Bukan genggam aja bang. tumbuh bersama paten kita bisa. Bangkitlah Indonesia, Ya. negeriku yang hijau, bersama paten tebarkan semangat, bersama paten melimpah sejahtera Indonesia. Ini kondisi sawitnya. Ini dengan Mas Adi yang sekaligus pemanen ya di sini. Lokasi kita di Kabupaten Deli Serdang. Nah, coba Mas Adi itu tuangkan nanti. Udah hancur nanti tuangin. Nah, ini kondisi pelepahnya seperti ini. Ini ada buahnya nggak Mas Adi? Ada loh. Ini aja ini. Ini sama sana itu. Ah, ini mana yang nggak ada buah nanti kita lihat. 3 bulan selanjutnya kita lihat. Nah. Oke. Ayo. Nih. Dengan Mas Adi. Mana sininya? Ya, di pangkalnya Mas Adi. Wangi Bang Mas Adi kan? Wanginya kayak wangi apa? Kayak itu, kayak permen. Kayak permen. Jadi wah, Min, wangi. ada minnya. Ada wangi-wangi min. Nah, itu dia imun. Imun itu bermanfaat untuk membunuh virus, bakteri dan jamur. Ya, Bang. Sini. Ya. Ke pangkalnya, pangkal bawahnya. Boleh pakai tangan gini, gini. Ya. Ya, jadi semua dia kena. Iya, Salah ya? pangkal. Oke. Ya. Ini yang nggak ada buahnya. Kita tes yang nggak ada buahnya teman-teman. Itu dia. Ada buahnya. Oke, 2 pokok Mas Adi ya. Mana lagi? Ini
Ya, oke. Kita coba lagi Mas Adi. Itu teman-temannya, kalau mau mencampur buat aja nanti penuh-penuh dia buat ya. Itu 1 genggam tangan dewasa ya. Pupuk NPK. Nah, itu 2. Karena dia untuk 2 pokok. Jadi dosis penggunaan pupuk paten usia ini 12-15 tahun ya. 12 ada? Ada 12. 12 tahun itu 1 saset paten dan 1 saset imun. Nah, itu dia. Min ya. Iya. Imunnya wangi min. Ini teman-teman, ini pemanen kita. Ada Mas Heru, ada Mas Gomblo, dan ada komandan kita kakek. Wah, yang usia udah berapa kek usia kek? 60. 60 tapi masih kuat teman-teman. Itu dikarenakan hidup sehat ya, olahraga dan tidak suka minum minuman keras ya. Kakek ya. Ya. Tidak pernah dan tidur teratur. Gimana pola hidup sehatnya kek? Tidur teratur ya? Ya. Itu teman-teman. Oh. Makan kacang tanah ini sehat badan. Oh, itu Gomblo itu. Pak Gomblo bilang seperti itu. Poding telur bebek 3. Jadi pakai tangan digini kan Mas Adi. Dia ada serbuk-serbuk itu teman-teman. Jadi serbuk itu harus hancur ya. Serbuknya harus hancur. Kenapa? Itu memang sedikit agak susah hancurnya, harus sedikit. Biasanya kita gunakan di dalam botol aqua ya. Di dalam botol yang baru dikocok-kocok dia supaya bisa cepat larut. Sambil melumat apanya ya, pupuk NPK-nya. Oke, kita ulangi lagi. Sana dulu Bang itu ya. Boleh. Kita akan lihat, kita akan tandai teman-teman, nanti kita akan ambil lagi dokumentasinya setelah 3 bulan ya. Nah, caranya cukup gitu teman-teman. Kalau kita menggunakan timba yang 4 liter ya, jadi 1 pokok itu Iya. untuk 2 liter. 5.000 mau deh. Pantas ya. Ini lokasi memang dulunya ini adalah kolam ikan. Cuman karena daerah ini adalah daerah musim banjir, sehingga kita tidak bisa berkolam ikan lagi, dan kita ganti dengan tanaman sawit seperti ini teman-teman. Hari ini tanggal berapa hari ini Mas? Wah, hari ini tanggal 17 Februari. Ya, benar itu 17 Februari ya? 17 Februari 2023. Kita berada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Merawah. Kecamatan Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Serdang. Kita di sini teman-teman untuk mengaplikasikan pupuk paten, pupuk organik teknologi nano. Lanjut. Ini yang ketiga kali. Ya. Caranya ini teman-teman. Tambahin aja banyak-banyak aja nggak apa-apa. Supaya cepat habis. Itu NPK 1616 Mutiara. Kenapa pakai itu teman-teman? Karena itu lebih gampang larutnya. Sebenarnya yang subsidi juga boleh, yang penting ada kandungan NPK. Nah ini dia pupuk paten. Ini adalah nutrisi. Ada 13 unsur nutrisi yang terkandung di dalam pupuk paten ini teman-teman. Jadi ini dikatakan juga adalah pupuk pintar, karena dia tidak perlu lagi melalui proses fotosintesis. Ini adalah makanan siap saji yang bisa langsung dikonsumsi ya.
Dan semua nutrisinya tersimpan dalam jaringan. Itu dia, ada 13 unsur. Nah, kalau yang ini adalah imun. Imun ini adalah salah satu yang memiliki zat pembunuh bakteri, virus, dan jamur. Jadi pencegahan terhadap tanaman sawit yang biasanya rentan ya, karena jamur Ganoderma ya Mas Adi ya. Iya. Ganoderma biasanya kalau sudah terinfeksi jamur Ganoderma, dipastikan dia MPP, mati pelan-pelan. Dalam kurun waktu nanti 6 bulan bisa sawitnya mati karena dia memiliki suatu racun yang bisa membunuh sawit secara pelan-pelan. Jadi untuk menghindari jamur Ganoderma melalui paten imun ini, ya kita coba, semoga berhasil. Virus ataupun jamur Ganoderma itu bisa diatasi ya. Nah, selain dia membunuh virus, bakteri, dan jamur, imun ini ketika ini dikombinasi dengan cara pupuk paten, untuk mengaplikasikan kualitas daripada pupuk organik percepatan teknologi penyerapannya nano, lebih ya. tinggi, 10 kali lebih Kita cepat. lakukan pencampuran Nah, dengan sehingga disarankan NPK pengaplikasian 1 genggam pupuk untuk paten ini harus pokok berbarengan, sawit dan pupuk paten dengan paten imun. 1 pasang Nah, demikian teman-teman. imun dengan pupuk Ini patennya. Sahabat-sahabat kita, mitra-mitra gabungkan kita dalam beberapa yang selalu liter membantu air kita supaya memperjuangkan bisa dibagi dan gampang cara gunakan. agar Oke teman-teman, hubungi kami di sawit ini bisa terawat dan 7026 hasilnya bisa 4263 untuk informasi dan bagaimana cara penggunaan untuk sawit selanjutnya. Nah, ini memang Terima lagi kasih. trek. Ya, mesin trek ini Ya. kakek ya. Lihat mesin trek. Mesin trek. Wangi kek. Suaranya begitu jatuh seperti ledakan bom. Ini Mas Adi yang membantu kita teman-teman ya. Mas Adi ini warga Kabupaten Serdang Bedagai ya, yang selalu bersama-sama dengan kita. Ini ketua kelompok ya. Kalau dalam pertanian ketua Gapoktan ya Mas Adi. Kaputan. Kalau dalam proses pekerjaan ini adalah ketua kelompok. Jadi di sini teman-teman para pekerja itu untuk pemanen itu ada ketua-ketuanya. Karena kita tidak bisa bicara kepada semua, tetapi melalui ketua inilah perpanjangan tangan daripada pemilik sawit, biasanya seperti itu. Jadi Mas Adi ini sudah 10 tahun ada Mas Adi ya, kita sama ya. 10 tahun sudah ada bersama dengan kita. Ya, semoga langgeng ya Mas Adi ya. Ya. Sehat-sehat. Sampai nanti mungkin replanting ya Mas Adi. Ini replanting 10 tahun lagi masih bisa. Masih. Oh, ini sawitnya 10 tahun lagi masih bisa teman-teman. Ya, mudah-mudahan Lebih lagi masih bisa. dengan perawatan yang maksimal, hasilnya juga maksimal. Kita ketahui sawit ini harus diberi makan supaya dia kasih kita makan. Karena kalau hanya kita yang makan, sawit ini ngambek, nggak mau panen, nggak mau buah dia. Pemanen pun lesu, Nggak ada buah. kakinya melangkah pun berat. Kenapa? Tidak dapat tonase
Artinya kalau mereka bilang nggak makan nggak dapat gaji gitu. Nah, itu jadi teman-teman para pemilik sahabat petani, para pemilik sawit, berilah makan kepada sawit Anda supaya pekerja juga, pemanen juga senang. Oh, tidak perlu cari-cari sana cari sini, totonya sudah ada buah yang mateng, ada buahnya. Ini dikelilingi teman-teman, nggak ada buah seperti ini tadi. Mana yang nggak berbuah tadi Mas Adi? Ada 2 ya. Banyak juga nggak berbuah ini. Berarti sawit ini juga kurang makan ini. Makanya kita kasih makanan pupuk pintar ya, pupuk pintar, pupuk teknologi nano. Ya, kita coba dengan teknologi ini. Ya mudah-mudahan unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dia serap kembali. Kenapa teman-teman? Karena pupuk teknologi nano ini memiliki kemampuan sebagai katalisator ya. Ya, bisa mengurai dan mempercepat proses penyerapan unsur hara dalam tanah. Nah, jadi kalau akar itu udah mampu melakukan penyerapan pupuk secara sempurna, dipastikan tanaman itu makanannya lebih banyak teman-teman. Makanya selain menjadi katalisator, pupuk paten ini juga bisa berfungsi sebagai penyeimbang ya, penyeimbang unsur hara, penyeimbang tanah supaya asam-asaman yang lazim disebut itu adalah pH ya, pH tanah. Ya kita tahu pH tanah yang baik itu kisaran antara 6 ya sampai 6,5. Kalau sudah di atas 7 dia jadi basah, tetapi di bawah 5 dia itu udah asam teman-teman. Nah, jadi menyeimbangkan pH tanah itu sangat perlu. Biasanya para petani menggunakan dolomit ya. Kita tahu penggunaan dolomit itu sangat sulit ketika akses medannya itu susah dijangkau. Karena harus melakukan pengangkutan bertonton ya. Untuk luasan 1 hektar aja dia bisa berton ya, teman-teman. Tetapi dengan pupuk paten ya, 1 hektar itu kisaran 130 pokok. Itu cukup 4 kotak teman-teman ya. Cukup 4 kotak. Karena 1 kotak itu dia isinya 24 saset. Jadi 1 kotak itu bisa untuk 24 pohon. Jadi kalau 1 hektar itu 120 atau 130, ya 130 dibagi 24, sekitar 4-5 kotak lah. Ya 4-5 kotak pasang ya. Nah, jadi kita tahu harga 1 pasang itu adalah 400.000. Oke, sip. Makasih deh, thank you. Kita sudah kasih percontohan ya untuk sawit yang tidak berbuah. Mereka kerja kembali teman-teman. Ya demikian teman-teman cara aplikasi, cara penggunaan pupuk paten dan paten imun untuk tanaman sawit. Tetap semangat, berikan informasi tentang teknologi nano buat para petani dan lingkungan sekitar. Horas. Ini ada berapa kilo kek? 20. Oh, kecil ini. Tadi 35 sana. 20 ada lebih. 25 ya? Ya. Udah mulai banyak buah nih. April ini sedikit nih, lontang-lantung. Ini ada berapa? Bang Adi, Mana? beratnya? 30. 30. Lebih mau kurang mau bikin aja beli. Nih teman-teman, Arahkan ke utara. lagi trek ya. Iya. Dulu ini kita buat kolam teman-teman. Ya. Pertama waktu dulu ini
kita beli. Ini posisinya sawah ya Le ya, waktu itu sawah ya. Ya ini Pak Saragi kita sama-sama dulu, sama-sama nyawa. Habis nyawa kita berkolam ya. Kita berkolam, kolam bawal, kolam ikan mas, ikan nila. Tapi karena hujan banjir, habis kolam semua. Terakhir ketakutan berkolam. Terakhir kita kasih tulang ikan. Nah ini bapak ini dulu, Pak Saragi ini dulu. Yang buat lepel ya, ya. Nah, ini yang buat lepel dulu. Ini masih saudara dengan kita teman-teman ya. Jadi di sini memang dekat sungai. Ya, dekat sungai. Jadi kalau banjir kadang memang sampai ke sini ya, melimpah dari sungai karena debit airnya terlalu tinggi. Itu dia teman-teman ya. Jadi ada baiknya ini kasih tulangan ikan memang tambah lagi. Nah, cuman sebenarnya kalau paritnya ini dibenarin, kasih lubang ke sini, ini kan rendah. Nah, ini kita belah, kasih pipa, ini bisa bisa kering. Nah, macam ini kan dinaikkan lagi dia lah itu.